Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kas dan bank di Accurate. Nah, kalau sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang penjualan, kemudian pembelian, berikut dengan aktivitas penjurnalannya ya, atau aktivitas entry data. Nah, untuk kas dan bank itu siklusnya lebih sederhana, tidak terlalu rumit ya dibandingkan dengan penjualan, dibandingkan pembelian. Nah, kalau diperhatikan di modul itu menu kas dan bank itu hanya penerimaan, kemudian pembayaran, rekonsiliasi bank dan buku bank. Nah, untuk penerimaan itu mekanismenya sama ya dengan penjualan pembelian. Kita membuatnya itu di aktivitas, mengubahnya itu di daftar. Kemudian penerimaan itu bisa jadi dari kas atau dari bank. Begitu juga dengan pembayaran ya. Pembayaran itu ada dari kas, ada menggunakan bank. Nah, kemudian aktivitasnya sama ya. Kalau kita mau meng-entry data, itu ada di menu activity atau aktivitas. Dan ketika data itu sudah di-entry dan ada kesalahan, mau diedit lagi, itu ada di menu list atau daftar. Nah, kemudian nanti ada rekonsiliasi bank dan buku bank. Nah, ada 4 hal ini yang akan saya sampaikan, sama-sama kita pelajari berkenaan dengan kas dan bank di Accurate. Nah, baik, kita langsung saja ke softwarenya. Nah, ini adalah tampilan seperti biasa ya. Kita buka database terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Kita pilih. Oke, kemudian ini. Kita tunggu. Kita masukkan kata kuncinya. Nah, tampilannya adalah seperti ini, seperti biasa ya. Jadi ada berkas, persiapan, daftar, aktivitas, laporan, jendela, dan bantuan. Oke. Nah, untuk kas dan bank, kita bisa ceknya di sini, kas bank nih ya. Menu di samping kiri atau di samping kanan ya. Ini aktivitas, menu samping kiri atau di atas ya. Kas bank nih. Pembayaran, penerimaan, dan rekonsiliasi bank. Di bawah juga ada kas bank nih. Nah, penerimaan, pembayaran, buku bank, rekonsiliasi bank. Nah, misalkan penerimaan, kita mulainya transaksinya dari penerimaan dulu ya. Ya, kita penerimaan dulu. Nah, kita klik ya. Nah, ini tampilan ketika kita mau meng-entry data ya, mau entry data penerimaan. Misalkan kita itu dapat pendapatan lain-lain misalkan mendapatkan uang dari pendapatan lain-lain misalkan, bukan dari aktivitas jual ya, dari jual ya, bukan. Misalkan kita mendapatkan pendapatan lain-lain senilai 1 juta. Nah, kita masuknya dari mana? Misalkan dari kas dulu ya. Kas. Tanggalnya udah tanggal hari ini. Kemudian pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Ini misalkan akunnya adalah pendapatan lain-lain. Nah, other non-operational revenue. Kemudian 1 juta. Ini jangan lupa. Nah, ini adalah akunnya ya. Kalau akuntansi itu ini adalah akun yang digunakan. Nah, akun lawannya itu kas. Kreditnya itu ini kan penerimaan ya, penerimaan. Berarti bertambahnya itu di kas, pendapatannya juga bertambah. Tapi bukan di debit tapi di kredit. Nah, kalau saudara lihat jurnalnya, lihat jurnal ya, sini.
Apakah harus disimpan dulu? Nah, oke, harus disimpan dulu ternyata. Kita simpan dulu. Ini ya, kita terima kas dari atas pendapatan lain-lain. Kita simpan dan tutup. Penerimaan. Kita lihat hasilnya adalah di daftar kas dan bank penerimaan. Nah, ini sudah ada di sini. Kita tinggal klik. Misalkan salah ya, bukan 1 juta, tapi 1.200.000. Yang diganti di sini 1.200.000. Di sini juga tinggal diganti. Kita lihat apa jurnalnya di sini. Nah, ini jurnalnya. Kas ada other non-operational revenue. Senilai 1 juta. Ini belum berubah ya. Tadi kan udah ada perubahan. Itu kalau penerimaan dari kas. Kita simpan dan tutup. Oke, itu penerimaan. Kemudian kita ke penerimaan lagi. Bagaimana kalau terimanya dari bank? Ini kita pilih bank. Ya. Kalau misalkan nanti saudara tidak ada menu bank apa, misalkan bank Mandiri gitu ya. Saudara buat aja. Daftar akun nih, daftar akun. Kalau misalkan banknya tidak ada, di sini bank baru. Misalkan apa nih? Bank apa misalkan? Bank BCA. Bagian dari akun apa? Misalkan kas bank. Itu kira-kira. Ya. Jadi kalau misalkan saudara belum ada akunnya, silahkan ditambah nanti. Seperti yang saya sampaikan tadi, di daftar akun baru. Udah tinggal di entry saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi kan dari bank. Hari ini juga, misalkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Ini kita cari akunnya, apa kira-kira? Ini, bank interest income. Misalkan nilainya 720.000. Kita simpan. Nah, setelah disimpan kita tutup. Nah, kalau kita ingin lihat hasilnya sama seperti tadi, di daftar kas bank penerimaan perbarui. Nah, ini udah mantap, udah masuk nih ya. Yang tadi itu yang terima kita itu dari pendapatan lain-lain. Kemudian yang ini adalah pendapatan bunga. Sudah masuk ya. Nah, kemudian itu adalah aktivitas penerimaan. Bagaimana dengan aktivitas pembayaran? Nah, kita masuknya ke menu ini. Pembayaran. Nah, menunya sama. Pembayaran itu, oke, saya ulangi. Saudara bisa melalui ini ya. Nanti buatnya itu bisa langsung dari sini atau dari sini. Sama saja ya, sama saja. Menu atas dan samping kiri itu sama. Saya menggunakan yang bawah aja. Pembayaran misalkan. Nah, pembayaran melalui apa? Pembayarannya transfer atau tunai. Kita tunai aja dulu ya. Kemudian tanggalnya sama. Misalnya ceknya nomor 01 buku kas keluar misalkan. Memonya adalah pembayaran listrik ke PLN misalkan. Ini kita cari akunnya yang mana misalkan. Pembayaran listrik. Kita cari akunnya yang ini utility misalkan. Nilainya adalah 543. Kita tinggal klik ini tanda komputer ini, kalkulator ini. Sudah. 543 itu nanti kasnya keluar, bebannya juga dicatat bertambah. Di debit nilainya 543.
awalnya bebannya tidak dicatat, kita catat. Kasnya berkurang. Kemudian kita simpan dan tutup pembayaran listrik. Kalau kita ingin lihat hasilnya sama, daftar, kas dan bank, pembayaran. Nah, perbarui ini. Sudah muncul nih, teman-teman, pembayaran listrik. Kalau lihat jurnalnya di sini, lihat jurnal. Nah, ini. Utility Electric Water Expense pada kas. Sudah. Kemudian selanjutnya yaitu pembayaran menggunakan bank. Coba pakai bank ya. Kemudian ceknya 02 BKN misalkan. Memonya adalah beban administrasi bank. Ini misalkan bank BCA. Kita masukkan juga kira-kira jurnal yang sesuai itu yang mana berdasarkan aktivitas ini. Misalkan ini adalah Bank Administration Expense. Kita klik. Nilainya misalkan 124 200 misalkan. Ya, kemudian ini di tombol kalkulator sama, kita klik saja, simpan dan tutup. Kita lihat hasilnya, perbaharui ini. Lihatnya ada di seperti biasa ya, daftar, kemudian kas dan bank dan pembayaran. Ini tampilannya. Nah, kita sudah tadi belajar mengenai penerimaan dan pembayaran. Ingat, kalau pembayaran atas aktivitas penjualan, penerimaan atas penerimaan pelunasan piutang, jangan menggunakan ini ya. Seperti biasa, dari transaksi jual beli, itu dari penjualan nih. Nih penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan itu hubungannya sama piutang. Jadi kalau kita terima duit atas penjualan, masukkan sini. Karena ada hubungannya nanti sama piutang. Begitu juga dengan pembelian. Pembelian ini kan ada hubungannya sama utang nanti. Misalkan kita mau bayar. Nah, kita masukkan ke menu ini. Ini jangan menggunakan kas bank ya. Karena kalau menggunakan ini nanti histori kita bayarnya ke supplier mana, kita terima duitnya dari pelanggan yang mana, itu yang menjadi kesulitan ya untuk mengidentifikasi kalau kita menggunakan ini. Itu ya, stoknya juga nggak kelihatan, histori keluarnya gitu ya. Nah, jadi pastikan bahwa siklus ini adalah siklus yang digunakan untuk transaksi kas dan bank selain aktivitas penjualan pembelian, gitu ya. Kemudian ada rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini nanti akan menampilkan catatan-catatan yang berbeda antara catatannya bank dan catatan perusahaan. Misalkan karena ada cek beredar, kemudian bank yang belum pendapatan atau beban yang belum dicatat gitu ya, sehingga berbeda. Nah, ini bisa nanti direkonsiliasi. Karena ini belum ada transaksinya, itu kita tidak bisa rekonsiliasi ya. Kemudian ada buku bank. Nah, buku bank itu berisi tentang kumpulan ya, transaksi-transaksi berkenaan dengan kas dan bank. Misalkan ini tanggal 1 sampai 6 November ya, hari ini. Nah, kita mau cek di mana? Kas apa bank? Ini kalau bank, yang kita input tadi bank. Banknya itu kita dapat pendapatan, bunga, beban administrasi. Kalau kasnya sama tadi. Ada pendapatan lain-lain masuk dan bayar listrik keluar. Saldonya minus ya. Karena ini belum paten gitu ya. Belum sesuai dengan aslinya. Kita masih men-trial ya berdasarkan transaksi-transaksi yang kita pahami. Itu berkenaan dengan kas bank. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.